nanti. Kamu ini yang di diskusi kemarin kan, kalau boleh tahu siapa namanya Mbak? Nama saya Silvia Prilia. Oh, bagaimana kalau saya panggil Skin aja? Boleh. Kamu datangin sini tadi jalan kaki apa naik angkot apa naik ojek online Mbak? Tadi saya naik angkutan. Oh begitu sih. Ya. Sebelum kesini kamu emang dari rumah atau bagaimana? Iya, saya dari rumah. Kamu di sini kuliah atau masih ada kesibukan lain? Sekarang masih fokus kuliah karena saya belum selesai kuliah dulu. Oh, jadi dalam perkuliahan ini kamu mengikuti organisasi apa saja Mbak? Saya mengikuti UKM Pik Sahabat dan organisasi eksternal KMI. Oh begitu. Baguslah kalau begitu. Rumah aslinya di mana nih Mbak? Di dekat rumah sakit Immanuel, Kak. Jadi bagaimana Mbak perkuliahan, proses perkuliahannya lancar atau gimana? Alhamdulillah lumayan lancar. Kadang terkendala oleh tugas-tugas yang menumpuk dari dosen-dosen. Kalau boleh tahu memang jurusan Mbak apa? Jurusan saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara sudah semester ini. Oh, kenapa teman? Ya, Jadi sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan tes konseling seperti ini atau belum? belum sih Mbak, baru pertama kali ini datang ke konseling. Oh, jadi datang ke sini atas keinginan sendiri atau ada bujukan dari orang lain? Tidak Mbak, dari hati saya sendiri ingin mendatangi konselor. Baiklah, kalau begitu akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi sesi konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang terhadap individu yang mengalami masalah, dan saya sebagai konselor akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli berupa motivasi sehingga konseli bisa terpacu untuk melakukan masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Baiklah Mbak, berarti saya tidak salah ya datang ke tempat konseling ini untuk memecahkan masalah saya. Iya betul Mbak, tempat ini bisa dijadikan sebagai wadah untuk membantu atau menyelesaikan permasalahan. Di sini konseling ini mempunyai asas kerahasiaan. Jadi saya harus menceritakan dengan sejujur-jujurnya apa yang saya alami sekarang ya Mbak, masalah apa yang sedang saya alami. Iya Mbak, betul sekali. Jadi Mbak harus terbuka dan jujur. Kemudian di sini saya akan berbicara dan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Jadi begini Kak, saya mempunyai permasalahan yang mana ketika belajar bisa sekali menangkap pelajaran saat mendengarkan dosen menjelaskan, saya kurang puas dengan apa yang dosen jelaskan, Mbak. Oh, jadi pasti itu salah satunya mengantuk ya Mbak. Kalau Iya. untuk mengantuk itu sendiri, apakah kamu punya kebiasaan begadang? Kalau begadang enggak sih Kak, karena saya tidurnya teratur banget. Saya paling lama tidur jam 10, namun seminggu terakhir ini saya sering tidur malam dan saya tidak Pasti itu ada penyebabnya, salah satunya mengantuk. Kalau untuk mengantuk itu sendiri, apakah kamu punya kebiasaan begadang setiap harinya? Kalau begadang sih jarang Kak, saya kan sangat teratur. Kalau tidur itu jam 10 udah tidur karena akhir-akhir ini banyak tugas, jadi saya begadang sampai jam 1 kadang Kak, jam 1, jam 2 lewat gitu. Oh, jadi kesulitan Mbak untuk menerima pelajaran
karena kan mengantuk ya. Iya, iya Mbak. Selain mengantuk, apakah ada penyebab lain atau masalah lain? Iya Kak, ada. Bisakah Cindy menceritakan apa yang menjadi penyebab lain itu? Pola makan saya semenjak kuliah ini kurang teratur Kak. Biasanya kalau di rumah teratur 3 kali sehari karena ada orang tua, tapi semenjak kuliah saya jarang banget makan, kali sehari itu sekali atau 2 kali gitu. Oh, nampaknya kamu merasa sedih ketika berbicara mengenai orang tua. Apakah kamu baik-baik saja ketika orang tuamu menelpon untuk menanyakan makan? Biasanya ibu bertanya kepada saya, Kak, nak jangan lupa makan ya, minum vitamin dan minum susunya. Walaupun kamu jauh dari orang tua, kamu tetap sehat. Saya bisa aja Kak sedih. Oh begitu. Ya. Saya juga bisa merasakan apa yang Mbak rasakan, mengalami kesulitan belajar karena mengantuk, dan mengantuk ini disebabkan dari pola makan yang tidak teratur. Karena saya tahu yang namanya anak kosan yang jauh dari rumah itu pola makannya dan pola hidupnya tidak teratur. Saya selalu berdoa sebelum belajar, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari gangguan setan seperti ngantuk itu Kak. Oh, bisakah kamu sampaikan kepada saya mana yang lebih mengganggu dari pengalaman semester 1 dan 2? Apakah rasa ngantuk yang sering kamu alami saat belajar mengaruhi IPK yang kamu dapat? Sepertinya dari jam tidur kalau berpengaruh sih enggak Kak. Alhamdulillah nilai saya lumayan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oh, jadi pola makan atau jam tidur kamu karena ada perbedaan dari awal kamu jelaskan dengan yang sekarang. Dan saya lihat kamu juga memperlihatkan raut sedih. Kalau kamu masih bingung mana yang lebih mempengaruhi, coba kita lihat kilas balik dahulu. Iya juga ya Kak, berarti pola makan. Kalau untuk semester 6 ini, apakah kamu sudah biasa memprediksi apa yang akan kamu dapat, menurun atau meningkat IPK-nya? Kalau prediksi saya bakalan meningkat Kak, walaupun tidak jauh beda dari semester lalu. Oh, jadi dari diri kamu sendiri, apakah kamu ingin meningkatkan lagi atau ingin seperti ini saja? Setiap mahasiswa juga pasti ingin meningkatkan kualitas yang ada dalam diri mereka Mbak. Saya juga ingin meningkatkan dan mengaktualisasi potensi saya, dan saya mungkin harus lebih berproses lagi supaya materi yang dijelaskan oleh dosen nyambung terhadap saya Mbak. Iya, benar sekali Mbak, karena manusia itu tidak harus berada di situ saja, dia juga harus maju, karena di samping kebutuhan manusia juga harus memiliki perubahan baik dari awal ke waktu, bukan begitu? Lalu untuk meningkatkan kualitas dalam diri kamu sendiri, apakah kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan? Dari di saya banyak belajar lagi ya Kak. Ya, itu bisa dijadikan salah satu alasan, karena membaca adalah gudangnya ilmu, berdiskusi dan berproses juga bisa. Sebenarnya saya tidak terlalu suka belajar Kak, tapi saya kadang hanya membaca apa yang saya butuhkan. Saya lebih kepada berdiskusi dengan teman-teman, organisasi belajar, berbicara di depan umum. Oh, apakah sudah ada perkembangan terhadap rencana yang akan kamu lakukan atau hanya baru rencana saja? Sudah ada perkembangan Mbak, sudah beberapa minggu ini saya sudah mulai membaca dan mulai sering berdiskusi. Oh, baiklah, kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan.
Iya, perasaan saya lega Kak, yang mana dahulu saya tertekan karena kurang memahami apa yang sedikit saya pahami. Jadi setelah kita berdiskusi beberapa waktu langkah, sebaiknya kita simpulkan terlebih dahulu agar jelas hasil pembicaraan yang telah kita lalui ya. Iya Kak. Jadi kamu punya masalah dalam menangkap pelajaran. Penyebabnya adalah mengantuk. Mengantuk ini pun disebabkan dari pola makan yang tidak teratur. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, dan itu pun sudah menemukan perkembangannya. Benar? Iya Kak, alhamdulillah. Ulangi. Setelah kita berdiskusi beberapa waktu luang, sebaiknya kita simpulkan terlebih dahulu agar jelas hasil pembicaraan yang telah kita lalui. Jadi kamu punya masalah dalam menangkap pelajaran. Penyebabnya adalah mengantuk. Mengantuk ini pun disebabkan dari pola makan yang tidak teratur. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, dan itu pun sudah menemukan perkembangannya. Benar yang kamu katakan, membaca adalah gudangnya ilmu. Berproses organisasi yang mana sebagai tumpuan agar bisa meningkatkan kualitas yang ada dalam diri. Iya Kak, alhamdulillah sekarang saya sudah mulai lega. Alhamdulillah, jika kamu ada masalah lain, kamu bisa datang kembali kepada saya, karena seorang konselor pun harus terbuka terhadap siapa saja. Iya Kak, terima kasih untuk mau mendengarkan cerita saya. Saya lebih lega dan saya akan kembali lagi untuk mengatasi kesulitan belajar saya. Iya, semoga berhasil. Semoga berhasil. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, sesi konseling saya cukup sampai di sini ya, Mbak. Iya Kak, saya pamit pulang ya. Sama-sama Kak, hati-hati di jalan. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya.